نفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأنواره وبكم في الدارين آمين. واعلم أنك لا تصل إلى القيام بامتثال ما فرض الله عليك من طاعته واجتناب ما حرم الله عليك من معصيته وإلى العمل بما شرع لك من النوافل التي تقربك إليه زلفى إلا بالعلم فعليك بطلبه. وقال عليه الصلاة والسلام طلب العلم فريضة على كل مسلم وبالعلم تعرف كون الواجب واجبا والمندوب مندوبا والمحرم محرما وتعرف كيف تؤدي الواجب وتفعل المندوب وتترك المحرم فإذا لا بد لك من العلم ولا غنى لك عنه وعليه وعلى العمل به مدار سعادتك في الدنيا والآخرة والله أعلم وعلمه أتم. Wa'lam, dan ketahuilah olehmu, annaka, bahwasanya engkau, la tasilu, itu tidak akan sampai oleh kamu, ilal qiyami, kepada melaksanakan, bimtisalima, dengan menjalankan sesuatu, faradallahu, yang telah mewajibkan oleh Allah alaika, atas kamu, min ta'atihi, dari taat kepada Allah, wajtina bima, dan menjauhkan sesuatu, haramallahu, yang telah mengharamkan oleh Allah, alaika, atas kamu, min maksiyatihi, dari maksiat kepada Allah, wa ilal amali, dan kepada beramal atau melaksanakan, bima, dengan sesuatu, syuri'a, yang dilakukan akan ma, laka, bagimu, minan nawafili, dari beberapa ibadah sunnah, allati tuqarribuka, yang mendekatkan ia kepadamu, ilaihi, kepada ma syuri'a, zulfa, akan dekat kepada Allah, illa bil ilmi, kecuali dengan ilmu. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pertemuan kali ini kita membahas kitab Risalatul Mu'awanah yang disusun, yang ditaklif, yang dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad sahibir ratib, yang ratibnya kita sama-sama udah pada hafal. Beliau itu orang yang sangat alim, banyak sekali karangan kitab-kitabnya yang perlu kita kaji, yang perlu kita pelajari bersama agar kita selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa pada pertemuan kali ini, yaitu bahwasanya beliau menginstruksikan kepada kita melalui fi'il amr. Apa kata beliau? Wa'lam, dan ketahuilah olehmu, ketahuilah hai manusia, annaka la tasil ilal qiyam, bahwasanya kamu tidak akan bisa mencapai di dalam melaksanakan segala perintah Allah yang berupa taat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga melaksanakan sesuatu yang disunnahkan oleh Allah, yang mana ibadah sunnah ini akan menjadi sebuah sarana untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, allati tuqarribuka ilai az-zulfa. Illa bil ilm, kecuali semua itu bisa kita lakukan melalui ilmu. Artinya kita melaksanakan segala rangkaian perintah Allah, baik itu perintah wajib yang kita tahu apakah itu wajibnya wajib ain maupun wajib
kifayah yang Allah telah perintahkan kepada kita bisa kita laksanakan itu secara sempurna kalau dilandasi dengan ilmu. Makanya banyak di kampung kita orang banyak beribadah, tapi kalau dia tidak ngaji, nggak paham dengan ilmu, bisa-bisa ibadahnya tadi saya katakan menjadi ibadah yang sia-sia. Oleh karenanya ilmu sangat penting dalam hidup dan kehidupan kita. Orang yang beramal tanpa didasari dengan ilmu bisa jadi amal ibadahnya kagak diterima. Yang sering saya sampaikan dalam kitab Matan Zubat, Ibnu Ruslan mengatakan, apa kata beliau? Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Oleh karenanya ilmu adalah merupakan sesuatu yang sangat urgen, yang sangat muhim di antara ibadah-ibadah yang lain. Jadi kita jangan menyepelekan ilmu. Saya mah udah ibadah aja, rajin aja di masjid, tapi kalau gak ada ilmunya diterima. Makanya perlu ngaji. Yang penting ngaji, tapi juga jangan ngaji doang, kagak sholat repot juga ya kan? Nah, dua-duanya harus dipadu. Ada orang ibadah doang rajin banget, tapi sholat ngajinya kagak gak mau. Makanya dikatakan naumul alim abdulu min sholatil jahil, ya kan? Tidurnya orang yang ngaji, tidurnya orang yang alim, yang pinter itu lebih baik daripada ibadahnya orang yang bodoh. Bisa jadi kalau tidurnya orang alim pahala dia niatnya tidurnya qailulah, tidur jam 10, jam 11 dan tujuannya untuk apa? Qiyamul lail, nanti tidurnya pahala. Tapi orang yang beribadah lagi salat kalau nggak ada ilmunya, bisa jadi ibadahnya kagak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi segala rangkaian perintah Allah maupun larangan Allah ataupun hal-hal yang sunnah yang sifatnya silakan Anda kerjakan. Kalau Anda ingin dekat dirimu kepada Allah, laksanakan hal-hal yang sunnah. Tapi itu harus dilandasi dengan ilmu. Kalau tanpa ilmu tidak sempurna yang kita kerjakan. Kenapa? Karena ilmu itulah yang dapat menyempurnakan segala ibadah manusia. Ilmu itu definisinya adalah sifatun yankashifu bihal matlub inkisyafan taman. Dengan ilmu itu akan terbuka segala apa yang kita kerjakan, akan gampang, akan mudah. Dan ini merupakan syarat mutlak. Ya, syarat apapun saya katakan harus dilandasi dengan ilmu. Ya, makanya kita doakan, ya, kita ajak teman-teman kita yang malas untuk terus belajar agar ibadahnya nanti tidak sia-sia. Jangan merasa gue mah udah rajin ibadah, tapi kalau nggak benar ibadahnya bahaya. Makanya kata Allah, pas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun ala sa'alu idlam ya'lamu, kata Rasulullah hadisnya. Hendaklah mereka itu bertanya ketika mereka tidak tahu. Kalau kita ini bahkan di dalam kitab Matan Zubat, ketika kita enggak tahu maka kita wajib bertanya. Ngaji artinya di kampung Pengarutan enggak ada ustadz, kita disuruh rihlah, disuruh cari di luar kampung kita, gitu kan? Sementara di kampung kita masih ada, ya kan? Walaupun ilmunya cuma pas-pasan, daripada kagak nggak ada sama sekali. Kalau nggak ada sama sekali berarti kita wajib tagharrab anil auton. Kita harus pergi dari kampung kita, cari ilmu. Utlubul ilma walau bisi, gitu kan? Artinya ini merupakan satu kinayah iqlimun ba'id, ya kan? Negeri yang jauh pun kita harus cari ilmu di sana. Jangan kita merasa cukup dengan ibadah kita. Nabi Muhammad SAW mengatakan, tidak ada kebaikan kepadaku di hari ini kalau hari ini aku tidak bertambah pengetahuan, tidak bertambah ilmu. Hari ini nggak berkah, kata Rasulullah, kalau hari ini aku tidak
bertambah ilmu. Makanya Nabi doanya Robbi zidni ilma, enggak minta Robbi zidni apa? Malan atau maling, enggak, tapi yang Allah perintahkan kepada Muhammad untuk selalu bertambah ilmu pengetahuan. Tapi ingat, kalau kita sudah punya ilmu harus diamalkan. Sebab kata Nabi, manizdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa buddha. Ya, barang siapa yang bertambah ilmu tetapi tidak semakin dekat kepada Allah, maka dia bukan orang yang baik, ya, orang yang baik. Jadi kita ini belajar, kemudian kita udah paham, kita harus amalkan ilmu itu agar bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala biqadril istita'ah wa biqadril imkan, sekedar kemampuan kita, gitu kan, mengamalkan. Kalau kita bisa, silakan kita sholat apanya? Sholat sunnah maksudnya. Kalau sholat wajib nggak usah diomongin ya. Kewajiban kan? Kewajiban nggak bisa ditawar. Ini yang sunnah. Yang tadi allati tuqarribuka, ya kan, ilahi zulfa. Sholat sunnah itulah yang menjadi sarana untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Apakah sholat tahajudnya, qiyamul lail, ya. Memang qiyamul lail termasuk asqalul ibadah. Paling berat ibadah adalah sholat. Ya Allah, ya. Ulama-ulama dahulu, ya, para wali-wali dahulu, kalau nggak salah namanya Sulaiman Ad-Darani, ya. Beliau itu sholat subuhnya, sholat malamnya, ya kan, dengan wudhu sholat selama 40 tahun. Kita kuatin? Hah? Penting nggak tidur ya? Jadi duduk kayak tidur. Ya Allah Rabbi. Beliau itu mazhabnya mazhab Syafi'iyah, gitu kan. Artinya kalau dia lupa atau dia hilang akal berarti batal, gitu kan. Ya mungkin tidurnya tadi mungkin sambil duduk, gitu kan. Ini jangan dia sholat isanya jam 3:30. Bisa kan ya? Itu bagaimana? Paling juga bisa dia. Ini sholat isanya awal waktu. Selama 40 tahun beliau lakukan itu. Bahkan ada seorang juga ulama waliyun min auliyaillah, dia itu sangat membenci yang namanya bantal. Tahu bantal? Bantal yang empuk, dia nggak mau, dia buang itu bantal. Dia pakai bantal min adam. Adam mananya kulit. Bantal dari kulit enak gitu. Sakit nggak? Keras. Ya Allah, keras kan? Itu kasur dan bantal diomelin sama dia. Karena bantal itu yang membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, kita mau belum sanggup. Itu ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin di juz yang pertama di akhir. Ada itu masalah tentang sholat qiyamul lail. Para wali Allah Subhanahu wa ta'ala itu banyak sekali yang melaksanakan berbagai macam ibadah yang luar biasa. Ya, kita mau belum apa-apa kalau dibandingkan dengan para waliyun min auliyaillah. Kita juga bisa jadi wali murid. Bisa. Sebetulnya kita juga bisa, ya kan? Imtisalul awamir wa tinabun nawahi, itu konsepnya kalau menjadi wali, ya kan? Laksanakan perintah Allah, jauhkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa aja yang dilarang Allah kita jauhin, yang diperintahkan Allah kita laksanakan. Jadi kita waliyun min auliya, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau udah dawam sholat qiyam Ramadan, qiyamul lailnya, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang mulia, yang derajat kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi memang kita ini sulit. Ini Mahdi mungkin udah bisa dia. Sholat malam kan? Sebelum ke masjid, apa di masjid sholatnya? Di rumah dulu. Bagus ya. Jadi udah bagus ini ya. Itu kan, sering bangun dia mah, alhamdulillah, udah kan. Susah emang, dawam tuh susah. Makanya kata Nabi, Abdul amal adwamuha wa in qalla. Paling utama amal itu adalah yang adwam, artinya yang kontinu, sekalipun amal itu dikit. Sholat tahajud tiap malam 2 rakaat lebih bagus daripada sholat tahajud setahun sekali cuma 2 kali, sholatnya langsung 12 rakaat semua, habis udah sholat lagi, ya kan. Lebih bagus 2 rakaat.
bangun malam ya, walaupun kahal batin, walaupun hanya seperti kita memeras susu kambing, artinya waktu yang sangat sebentar gitu Nabi bilang ya, walaupun hanya sebentar ya. Mudah-mudahan kalau bisa kita laksanakan nih ya, kita jangan anggap aku sih masih muda gitu ya, kebanyakan gitu kan itu masih muda nanti ya mau udah tua, enggak taunya kagak sampai. Nah umur kan gak ada yang tahu, batas manusia itu kagak ada yang tahu, tidak ditentukan dengan waktu, tidak ditentukan dengan dengan umur, tidak ditentukan dengan keadaan. Nah kalau kita tahu mah enak, kita sih siap-siap. Oleh karenanya kita memang disuruh siap di mana saja, kapan saja kita harus siap menjemput atau dijemput kematian oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Jangan takut. Orang Islam harus berani dengan kematian. Ya, dengan cara apa? Tadi istidat. Jangan cuma berani doang, amal kagak berani doang. Waduh, bahaya gitu. Tapi kalau udah kita persiapkan sedini mungkin amal ibadah kita perbanyak, insya Allah nanti kalau kita meninggal dunia kita udah siap. Bahkan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik itu sangat mengharapkan kematian. Hidup di dunia apalagi sekarang puyeng, benar gak? Ya kan? Ya. Jangan takut. Ya Allah. Dan juga jangan berani banget, salah juga ya. Ya biasa-biasa saja gitu kan. Ya kalau memang udah waktunya, mau bisa lari kemana kita? Nabi, ainaman takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah gitu kan. Di mana saja kematian akan menjemput kita, walaupun kita berada di mana? Di istana, di benteng yang sangat kokoh. Kalau memang udah datang kematian, pasti akan diterima orang tersebut. Ya, ada yang nggak sakit lagi, ada ya kan? Ada yang bahkan yang sakit lama agak meninggal. Emang lu waktunya kan? Iya, karena ajalnya masih terus. Tapi kalau sudah waktunya datang, nggak bisa. Mana Al-Qurannya? Kematian kalau datang bisa nggak dimundurin? Nggak bisa. Dimajuin? Iya. Ya Allah. Oleh karenanya kita perbanyak amal ibadah. Khususnya adalah kita iringi dengan yang namanya ilmu. Jangan sampai kita beribadah tapi tidak punya ilmu. Oleh karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, qala sallallahu alaihi wasallam talabul ilm fariidatun ala kulli muslimin. Ini sangat populer hadis ini. Makanya di sini menggunakan fariidah. Fariidah taknya lil mubalaghah, artinya sangat wajib, bukannya muannas tapi lil mubalaghah ya. Jadi sangat wajib ilmu itu dipelajari oleh kaum muslimin. Muslimin di sini kagak pakai muslimat, boleh. Kenapa? Karena kalau sudah muslimin memasukkan perempuan dalam ilmu balaghah min babit taghlib namanya disebutnya. Jamaah sekalian yang saya hormati, wabil ilmi ta'rifu kaunal wajib wajiban. Dengan sebab ilmu kita bisa tahu ini sesuatu yang wajib, ini sesuatu yang haram, ini sesuatu yang mubah. Dengan ilmu. Tanpa ilmu kita nggak tahu apa sih wajib itu, apa saja sih wajib itu, yang haram apa saja gitu kan. Walaupun memang secara global kita tahu, namun kalau kita sudah mempelajarinya, insya Allah kita akan selalu berhati-hati dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, yang dibolehkan oleh Allah, yang diwajibkan oleh Allah, semuanya kita paham. Karena memang hadisnya al-halal bayyin wal haram bayyin wa bainahuma mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Sesuatu yang halal itu memang sudah jelas. Ma ahallallah, haram adalah ma harramallah, yang diharamkan, yang dilarang oleh Allah. Kemudian di antara itu banyak manusia yang tidak tahu, yang disebut namanya syubhat. Ini yang perlu kita pelajari. Oleh karenanya kita harus terhindar dari sesuatu yang haram, dan yang wajib yang harus kita kerjakan dalam kondisi apapun kagak bisa ditawar-tawar. Khususnya ibadah-ibadah yang paling
lain, yaitu seperti ibadah sholat, puasa, Ramadan. Itu semuanya harus punya ilmu. Tanpa ilmu maka bisa jadi ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ta'rifu kaifa tu'addil wajiba wa taf'alul manduba wa tatrukal muharrama. Dengan sebab ilmu itu ta'rif, kamu tahu kaifa tu'addil wajib, bagaimana caranya melaksanakan perintah Allah yang wajib. Salat, kalau kagak ilmunya gimana? Gimana salat ya? Pertama wudu, ya kan? Salat wajib, tapi wudunya wajib enggak? Wajib lah. Ma la yatimul wajib illa bihi, bahwa wajib. Karena sholat itu wajib, dan sahnya sholat harus bersih daripada hadasain, hadas kecil maupun hadas besar, dari najis, ya kan? Maka wudu harus dilaksanakan sebelum kita melaksanakan sholat. Wudunya harus benar, rukun wudu kita harus paham, ya kan? Ada berapa rukun wudu? Bagaimana cara niat yang benar? Nah kalau nggak tahu, bahaya. Wudhu saja di wudhu nih kita banyak yang masih belum paham. Niat apa sih niat itu? Niat itu mananya apa? Qasdu syai' muqtaranan atau muqtarinan bi fi'lihi. Jadi ketika kita wudhu, ya kan, niatnya itu di dalam hati, dan ketika terletak hatinya itu berada pada basuhan pertama, begitu air masuk atau mengenai bagian muka kita, di situ kita niat. Jangan niatnya setelahnya atau sesudahnya. Lah kalau niat seperti itu kagak sah. Salatnya sah nggak? Nggak sah. Kenapa? Wudunya nggak sah, maka otomatis salatnya nggak sah. Bahaya. Ya, ada yang wudunya nggak paham, tangan dibasuh kagak sampai sikut. Ya, malah yatimul wajib illa bihi, bahwa wajib, ya kan? Walaupun mengatakan cuma batasnya kan. Nah, cuma karena batas ini dalam kaidah fikih tadi yang malah yatimul wajib illa bihi, bahwa wajib sesuatu yang tidak akan sempurna kecuali dengan itu, maka hal itu juga menjadi wajib pula, harus dikenai. Ya. Nah, dalam wudhu itu sunnah-sunnahnya juga kita amalkan, walaupun tidak menyebabkan tidak sahnya dalam wudhu, tapi bagus kita baca bismillah, ya kan? Kita suruh ke kumur, namanya madmadoh. Ada istinsak, masukkan air ke dalam hidung. Kemudian an-nasr, artinya dikeluarkan. Yang bagusnya adalah 3 kali, langsung satu basuhan itu 2 ke mulut sama ke dalam hidung. Itu yang paling afdol. Di dalam kitab Fathul Mu'in dikatakan yang afdol itu 1 kali basuhan, artinya 3 kali, kemudian kena langsung, ya 3 kali langsung hidung sama mulut, artinya ke kumur sama istinsyak. Itu sunnahnya. Kalau perlu pakai siwak dulu. Banyak sekali. Kalau nggak salah sunnahnya itu ada 10 ya. Mualah itu sunnah apa? Ya, mualah apa artinya mualah? Berturut-turut. Itu sunnah hukumnya. Itu kan. Artinya kalau kita mau wudu, ya harusnya tangan kanan, baru tangan kiri, ya kan? Itu namanya mualah. Makanya kalau ada orang kok wudu kiri dulu baru kanan, sah nggak wudunya? Sah nggak? Sah. Kenapa? Karena tidak wajib. Yang wajib tartib. Kalau tartib harus ada orang niat benar. Setelah niat basuh tangan, kemudian baru muka. Sah nggak? Nah, muka dulu kan. Habis niat langsung muka. Tapi ini sangat penting. Ya kan? Kenapa nggak boleh tinggal? Ini rukun soalnya, fardu. Tapi kalau mualah, hukumnya sunnah. Kita basuh kaki kiri dulu, baru kanan. Ada yang bilang, gue nggak sah loh, gitu kan? Belum ngaji berarti kalau itu, ya kan? Karena dia nggak ngaji, gitu kan? Sah gitu. Cuma kurang afdal. Karena sunnahnya adalah kanan wabda, ya kan? Mulai dulu dengan tayamun, dengan hal-hal yang kanan, baru kiri. Tapi ada orang kok wudu dengan kanan dulu, kiri dulu, baru kanan. Sah nggak wudunya? Sah, cuma kurang afdaliyah saja gitu. Jadi kalau dengan ilmu itu kita bisa wataf'alul mandub, ya kan? Melaksanakan sesuatu yang sunnah. Kenapa? Karena kita pelajari.
Dalam sholat juga banyak sekali, ya kan? Sunnahnya baca apa itu? Bacaan itu sunnah apa wajib? Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, wajib apa sunnah? Sunnah kan? Ya, kita baca, masa sholat diam aja? Kalau ada orang sholat diam aja nggak sah, ya kan? Kenapa sunnah? Nah kalau kita udah tahu, oh ini hukumnya sunnah, jadi tahu kan? Nah, ini baca sunnah sekali, kalau bisa 3 kali. Kalau sendiri silahkan mau 7 kali juga nggak apa-apa. Tapi kalau jadi imam jangan banyak kesian makmumnya. Waduh ya, karena kalau yang namanya kita berjamaah, kita itu harus mementingkan kepentingan orang lain, gitu kan? Jangan kita seenaknya. Kalau sholat sendiri silahkan, mau bacaan yang panjang, ya kan? Silahkan. Tapi kalau sholat jadi imam berjamaah, kita harus melihat kondisi jamaah. Artinya enggak usah terlalu panjang-panjang banget dan juga tidak boleh terlalu pendek, yang sedang-sedang aja, yang memang sudah diatur di dalam agama kita. Nah, jadi kalau orang itu punya ilmu, maka dia tafa'al, dia akan melakukan segala sesuatu yang sunnah, wa yatruk, dan juga dia akan meninggalkan al-muharrama, sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tahu haram, ada haram lizat, ada haram righair, ya kan? Haram dzati artinya memang barangnya haram, kayak babi. Ya, babi haramnya zat dia. Kita potong babi pakai baca bismillah. Haram enggak? Haram. Kenapa? Karena zatnya memang haram, airnya memang haram. Ada juga haram karena lighair, karena sesuatu lain. Misalnya apa? Barang itu halal. Kita misalnya, ya kan, makan ayam goreng di rumah. Tapi ayam gorengnya boleh nangkep nggak punya orang, haram kan? Nah ini karena lisabab atau lighair, namanya haram karena sebab, haram karena sesuatu yang lain. Ini harus kita jauhkan dalam diri kita, untuk keluarga kita semua. Jangan sampai masuk hal-hal yang haram ke dalam mulut atau rongga kita. Sebab apa? Sebab ini mempengaruhi kepada kehidupan kita. Ya, dalam rangka ibadah kita dipengaruhi oleh hal-hal yang haram. Bisa jadi pola pikir kita juga hal-hal yang negatif. Juga dalam ibadah, apalagi kalau bajunya kita yang pakai ini, yang kita sandang ini hal yang haram, maka bisa jadi sholat kita kagak diterima. Artinya bajunya mah bener, cuma duitnya boleh korupsi, sama aja, ya kan? Hati-hati. Beli baju 100.000, cuma 25.000 yang ikut barang haram disebut, semua kagak diterima ibadah kita. Ya Allah Rabbi. Makanya hati-hati dalam melaksanakan kegiatan hidup di dunia ini. Jangan sampai kita sembrono sembarangan di dalam mengkonsumsi atau memakai atau apapun yang kita gunakan, semuanya harus benar-benar halal, yang halal, jangan sampai yang haram. Yang syubhat juga kita tinggalkan, harus yang benar-benar halal. Insya Allah akan membawa keberkahan kepada kita semua. Fa idzan la budda laka minal ilm. Kalau hal itu tadi dikatakan Anda bisa tahu melakukan sesuatu yang wajib dan menjauhkan yang haram, dan juga bisa meninggalkan yang diharamkan, bisa melakukan hal yang sunnah. Oleh karena itu maka hal tersebut menjadi sesuatu yang harus kita laksanakan. Apa itu? Al-ilm wala ghina lakanhu. Tidak boleh kita merasa cukup dengan ilmu. Wala ghina, tidak ada kait sama sunnah. Kita butuh dengan ilmu. Terus kita harus mencari ilmu. Jangan kita merasa cukup dengan ilmu yang kita miliki, yang kita tahu. Terus kita harus merasa tidak memiliki atau berkekurangan dengan yang namanya ilmu pengetahuan. Wala ginalaka wa alal amali bihi madaru sa'adatika. Dan amal ibadah yang kita lakukan yang didasari dengan ilmu adalah merupakan perputaran atau pokok daripada kebahagiaan kita fid dunya wal akhirah, ya kan? Jadi semuanya amal ibadah yang kita kerjakan ini harus berlandaskan ilmu. Madaru sa'adatik fid dunya wal akhirah bil ilm.
Kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, maka harus amal ibadah kita dilandasi, ditopang dengan ilmu. Kalau tidak, berbahaya sekali. Di sini diceritakan ada seorang, ya, waqad haka Syekh Al-Arif billah Muhammad bin Arabi fi babil wasaya minal futuhat an rajulin min ahlil maghrib, bahwasanya Syekh Al-Arif billah Muhammad bin Arabi di dalam bab wasiat di dalam kitab Al-Futuhat, ada seorang laki-laki dari Maghrib, dari Maroko, ya, Maghribi, annahu kana katsiral ijtihad fil ibadah. Seorang laki-laki ini orang yang sangat sungguh-sungguh dalam ibadahnya, ibadah wajib, ibadah sunnah, ibadah apa yang dikerjain ini, ya kan? Wa annahu istara atanan, namun pada waktu itu dia membeli seekor keledai betina, ya, wastara atanan walam yastamilha bi syai'in, dan atan tadi keledai betina itu tidak digunakan untuk melakukan sesuatu atau ngapain gitu kan, bajak atau sebagainya, enggak, ditaruh di rumah saja. Fasa'alahu insanun an sababi imsakiha, kemudian ada seorang bertanya tentang hal itu, kenapa itu keledai kok imsak, ditahan, ditaruh di rumah tapi tidak digunakan untuk membantu kehidupan dia, untuk apa gitu, tapi ditaruh di rumah saja. Apa jawabnya orang ini? Qala amsaktuha illa li uhsina biha farji. Na'udzubillah min dzalik. Saya tahan, saya cancang di rumah, saya nggak keluarin ini keledai betina tadi li uhsina bihi farji, untuk aku memberikan hasrat, ya kan, nafsuku kepada, na'udzubillah min dzalik. Padahal dia ahli ibadah. Kenapa? Karena dia ibadah doang, kagak ngerti ilmu, itu kan? Jadi dia ketika dia nafsu, ketika seksnya timbul, maka dia berhubungan seks dengan keledai tadi. Nauzubillah min dzalik, ya Allah Rabbi. Wa kana la ya'lam tahrima ityanil bahaim. Dia enggak tahu kalau itu hukumnya haram. Ityanul bahaim, mendatangkan atau melakukan hubungan seks kepada binatang, kalau itu haram dia enggak tahu, ya kan? Nauzubillah min, ya Allah. Falamma arafahu bitahrimihi, ketika dia tahu tentang keharaman ityanul bahaim, kemudian asfaqa wa baka bukaan syadida, dia merasa takut kepada Allah dan dia menangis menjerit sekencang-kencangnya, ya, dengan nangis yang terseduh-seduh. Wa bukaan syadida intahadil hikayah, ya kan? Gara-gara dia nggak ngerti. Tadi rajin ibadahnya, sholatnya rajin. Karena dia nggak pernah ikut pengajian, maka nggak tahu ityanul bahaim, hubungan badan dengan binatang haram. Dia nggak tahu, tapi setelah dia tahu, maka dia menghentikan hal tersebut. Dia asfaqo, artinya dia takut kepada Allah, dia bertaubat kepada Allah. Wa baka bukaan syadida, dan dia menangis dengan nangis yang kencang-kencangnya. Dia menyesali atas perbuatan tersebut. Alhamdulillah, setelah dia tahu. Lah kalau yang udah tahu masih ngerjain aja, bahaya nggak? Allah. Tapi kalau dia udah tahu kemudian dia taubat, insya Allah segala perbuatan-perbuatan yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun segala perbuatan yang kita lakukan, kalau tidak tahu itu semuanya maafu. Alhamdulillah nggak tahu, ya kan? Orang melakukan sesuatu yang haram, dia nggak tahu, dosa nggak? Enggak. Tapi kalau sekarang ada nggak di kampung kita orang nggak tahu bisa minum minuman khamar? Gue nggak tahu tuh khamar itu haram. Ada nggak sih? Kayaknya nggak ada ya. Kenapa? Karena ustadz udah banyak, yang pengen di TV juga banyak. Kecuali kalau dia berada di mana? Di gunung, salah sendirian, ya kan? Dia nggak tahu, gitu kan? Maka ada orang yang hidupnya di sana sendiri, dia nggak wajib apa itu, karena nggak nyampe tabligh katanya. Ya kan, alasan begitu, kagak sampai perintah dia. Naudzubillah min. Tapi kalau sekarang zaman Rasulullah memang ada seperti itu, ya kan, sehingga tidak sampai tabligh Rasulullah para sahabat-sahabat kepada dia, maka waktu itu dia tidak wajib melaksanakan segala sesuatu. Tapi setelah dia tahu, maka dia melaksanakan hal-hal yang kemarin yang dia sudah kerjakan,
yang sudah tinggalkan segala perintah dan kewajiban Allah, semuanya dimaafkan. Alhamdulillah. Kalau gitu gue bodoh aja dah, gue repot juga, ya kan? Kita nggak boleh yang namanya menuntut ilmu tadi wajib, kagak ada yang namanya toleran. Gue mau udah tua, udah nggak usah belajar di rumah aja. Enggak, tetap belajar, ya kan? Mau cara apa kayak itu kan? Belajar, usaha, terus belajar ilmu. Kenapa? Karena ilmu tadi sesuatu yang sangat penting. Karena ini adalah merupakan landasan untuk kita diterima amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi, ilmu adalah sesuatu yang sangat urgent, sesuatu yang sangat penting, yang harus kita pelajari, baik secara seperti ini halaqah maupun belajar autodidak, ya kan? Kita belajar di sendiri, tetapi ingat harus ada panduannya. Tetap kita harus tanya kepada guru kita. Kalau ada sesuatu yang muskil, yang susah, jangan kita telan mentah-mentah. Udah gua pahamin sendiri, ya kan? Gak boleh, harus kita tanya. Apalagi Al-Quran, kita menafsirkan Al-Quran sesuai dengan ra'yu kita, sesuai dengan pemikiran kita, pola kita, bahaya. Man tafassara al-Qur'ana bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang menafsirkan Al-Qur'an menurut pendapatnya sendiri tanpa ada landasan-landasan ilmu yang menunjang, ya kan? Harus mengerti dengan ilmu tafsirnya, ya kan? Ilmu balaghahnya, ilmu apa lagi? Nahunya enggak paham gaya banget, ya kan? Belum paham, langsung dia pahamin aja ilmu itu. Al-Quran artinya dipahami sendiri, padahal salah. Yang udah paham aja kadang-kadang Al-Quran ribet pahamin, betul nggak? Ya kan? Banyak Al-Quran itu yang harus kita pahami benar-benar arti dan maksudnya. Kita ini kan baru sekedar bisa aja baca, namun kita belum bisa memberikan terjemahan arti yang benar, kemudian belum mampu juga kita memahami secara benar. Saya akui, saya juga belum bisa, gitu kan? Ya, belum bisa memahami Al-Quran secara utuh, secara benar. Makanya kita disuruh terus belajar, baca Al-Quran semaknanya, kemudian ditadaburi, dipahami, kemudian diamalkan dalam hidup dan kehidupan kita. Itu baru benar, ya. Makanya kalau kata Nabi, ya kan, banyak orang yang baca Quran melaknat dia. Maksudnya gimana itu? Ya kan? Rubba qari'il Qur'an wal Qur'anu yal'anuh. Repot juga tuh. Banyak orang yang baca Quran, tapi Quran itu yal'anuh, melaknat dia. Pahamnya gimana kan? Kalau gitu gue bisa baca Quran dah. Repot lagi kan? Ya. Artinya apa? Quran yang dia baca, dia pahami menurut dia konteksnya sendiri. Itu yang nanti Al-Quran akan menjerumuskan dia. Udah gak ngamalin Quran, cuma baca doang, kemudian dia tafsirkan menurut pahaman dia sendiri. Kalau pahamnya benar, iya gak apa-apa. Harus dilandasi dengan tadi ilmu-ilmu yang mendukung. Tadi ilmu tafsir, ya kan? Khususnya itu ilmu asbabun nuzulnya, dia paham, ya kan? Silahkan, gak apa-apa gitu kan. Tapi kalau gak ada ngerti sama sekali, ya kan, ngaji nggak pernah, pesantren kagak, gitu kan. Kemudian Al-Quran dibaca, diarti, dia amali sendiri menurut sedia. Kalau taunya salah, udah gitu dikasih orang lagi, ya kan. Nah ini namanya apa? Dolun mudilun. Dia sesat menyesatkan orang lain. Nauzubillah min dzalik. Demikian apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini akan menjadi sebuah masukan bagi kita bersama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala